can announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan diskusi pada sore hari ini. Prof. Koni, saya melanjutkan lagi untuk mungkin di bagian ini kita membaca prioritas dari masing-masing pihak di meja perundingan ya, Prof. Koni. Kalau dari sisi Amerika Serikat, dengan tekanan publik dari dalam negeri, dari Kongres, bagaimana Anda melihat posisi Trump saat ini dan kemudian bagaimana Amerika akan bisa mencapai apa yang mereka inginkan dari 15 poin yang mereka ajukan dalam proposal? Gini, kalau saya bicara itu kita mesti pahami kebutuhan inti ini dan kita harus jujur ya. Kalau dari Amerika Serikat, itu udah jelas yang tadi saya sampaikan ya. Iran nggak boleh keluar sebagai pemenang strategis. Itu harga diri dan mukanya Trump dan mukanya Amerika Serikat. Yang kedua, dia ngotot kebebasan navigasi di Hormuz harus dipulihkan ya kan. Yang ketiga, kapasitas nuklir dan misil Iran harus dibatasi. Ini kalau lihat dari 15 ini yang saya lihat 4 paling penting ya. Kemudian ancaman Hizbullah dari Lebanon itu harus dilemahkan. Itu dari kepentingan Amerika Serikat. Tetapi Iran pun punya 4 kepentingan. Bagaimana misalnya 1, survivor regime, 2, hak atas deterrence, terutama tentang yang disebutkan Prof. Alex tadi, nuklir, laten, dan misil. Itu buat Iran itu nggak bisa ditawar. Ketiga, pengaruh regional, termasuk Lebanon, itu menjadi penting. Dan 4, bagaimana kontrol strategi untuk Hormuz. Nah, bicara Hormuz, saya ingin tambahkan sedikit ya. Karena kalau kita bicara Hormuz itu udah bukan lagi selat. Dia ini choke point energy, tapi juga dia ini sedang dirubah Iran menjadi instrumen deterrence ekonomik yang futuristik. Jadi Iran menahan sekarang semua di Hormuz nggak bicara tentang Iran hari ini, tetapi Iran ke depan dan dunia ke depan. Karena perang masa depan ini nggak saja tentang wilayah, Mbak, tapi tentang kontrol atas node strategik, termasuk selat, termasuk data, termasuk energi, termasuk rantai pasok. Jadi dengan dia mengontrol Hormuz, semua selat, data, energi, rantai pasok itu semua dikuasai oleh Iran. Dan disinilah kepintarannya Iran. Jadi kalau ditanya nanti bagaimana dan kemungkinan apakah siapa yang akan menang atau kalah, menurut aku tidak ada kemenangan penuh. Secara taktis Amerika dan Israel bisa saja klaim keberhasilan. Tapi secara strategis, Iran itu jauh dari kalah. Dia telah memperoleh leverage baru di Hormuz, dan itu sangat strategik gitu kan. Yang ketiga, secara global, yang kalah siapa? Yang kalah adalah stabilitas ekonomi dunia dan energi dunia. Sehingga secara kemanusiaan, yang paling kalah adalah masyarakat dunia, masyarakat sipil. Oke, Prof. Koni tadi Anda sudah sempat menyebut, tetapi kalau kemudian bisa kita sederhanakan, misalnya dengan bargaining soal Hormuz saja. Bisakah Hormuz itu kemudian tanda kutip dibeli ya dengan pencabutan sanksi misalnya? Akankah Amerika memberikan itu? Enggak sesederhana itu, karena sekali lagi ada satu segmen yang mereka lupa atau tidak mau mereka bahas, yaitu Lebanon. Lebanon itu isu penting. Jadi bisa saja di antara dua negara itu selesai ya. Tapi saya sudah sebutkan tadi, Lebanon itu ada 3 masalah sekaligus. Dia adalah perebutan pengaruh, negara dengan kepentingan sendiri, dan dia sumber hukum internasional masih berlaku gitu loh. Jadi menurut saya kalau Lebanon ini tidak masuk dalam kesepakatan, sampai kapanpun kesepakatan ini berapa kali pun fans mau ketemu siapapun, ini akan terus bocor. Karena sekali lagi buat Iran, Lebanon itu harga mati. Oke, baik. Jadi artinya memang pertemuan yang akan terjadi hari Sabtu ini, kalau kemudian tidak mengikut sertakan Lebanon, kita semua bisa kemudian, seluruh dunia bisa kemudian sangat skeptis terhadap hasilnya ya, Prof. Koni? Bisa sangat skeptis. Saya tidak bilang juga Lebanonnya harus datang besok ke pertemuan itu, tapi paling tidak pasal tentang Lebanon harus dilibatkan dalam isu ceasefire ini, itu menjadi penting. Kalau enggak, pasti runtuh. Tadi saya sudah sebutkan, salah satu faktor ceasefire bisa bertahan itu wilayah. Dan yang satu yang kita bahas, Lebanon itu wilayah yang belum masuk ke dalam pembicaraan antara mereka. Baik, Prof. Alex, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita bahas dari point of view Iran, akan seperti apa prioritas mereka? Ya, saya menduga bahwa faktor waktu juga penting bagi Trump ya. Dia ingin menyelesaikan ini secara cepat dan dia ingin mengontrol efek dari konflik atau perang ini kepada ekonomi global, karena itu yang paling memukul Amerika Serikat dan paling menciptakan pressure bagi Trump ini baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Gitu baik, kan. Ingin cepat tapi tidak ingin kelihatan kalah kalau kata Prof. Koni tadi. Jadi agak sulit ya pilihannya ya Prof. Alex.
Ya, pilihannya tidak gampang, Nana. Mudah-mudahan besok ini dengan kepiawaian dari kedua pemimpin itu bisa dicarikan suatu solusi yang bisa memberikan kepuasan kepada Trump. Karena dia sekarang ada di dalam pressure yang sangat kuat dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Apalagi apa yang dia inginkan supaya negara-negara NATO itu juga terlibat di dalamnya kan tidak kesampaian itu. Jadi dia berada di dalam satu situasi yang betul under pressure, karena itu menjadi faktor waktu dan decisiveness dari penyelesaian ini menjadi penting bagi Trump begitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas dari point of view Iran, Prof. Alex. Kira-kira kalau kemudian mereka hadir di pertemuan besok, apa yang akan jadi prioritas Iran, dan bisakah memang Iran terus-menerus menggunakan Selat Hormuz sebagai bargaining mereka, dan apa bahayanya kira-kira kalau itu yang kemudian dijadikan taruhan? Ya, saya kira ada beberapa hal yang menjadi penting atau menjadi apa istilahnya di dalam resolusi konflik itu sticking point ya dari sisi Irannya, di mana dia akan bertahan. Yang pertama sekali itu survival of the regime ya, itu tidak non negotiable bagi Iran itu, dan dia bertahan aja itu sebetulnya sudah merupakan kemenangan bagi dia, karena political objective dari pihak musuh itu kan dalam tanda petik itu tidak tercapai ya kan. Jadi saya menduga bahwa Iran akan bertahan bahwa rejim kami ini berdaulat, sah, dan tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Iran juga akan bertahan supaya dia tetap mengontrol Selat Hormuz itu ada di depan halaman depan dia, dan menyangkut ekonomi dia juga. Ada Pulau Kark di situ, 90% minyak dia ada di situ ya kan. Jadi dia berkepentingan dia akan bertahan di situ. Dan yang ketiga juga bagi dia adalah diberikan suatu keleluasan untuk pengayaan uranium sebagai hak dia sebagai negara berdaulat, dia akan menuntut itu ya. Dan juga dia berkepentingan untuk diberikan hak untuk melakukan suatu deterrence ya. Nah, kenapa? Karena ini kan masih di dalam situasi yang penuh dengan konflik, masih penuh dengan perhitungan strategi militer baik antara Iran dan Israel maupun Israel dan Amerika. Jadi dia berkepentingan juga untuk melindungi kedaulatannya, melindungi keutuhan wilayahnya. Dan apakah itu semua bisa diterima oleh Amerika Serikat dan Israel dalam perundingan besok, itu ya kita berharap ada titik temu ya. Tapi itulah kepentingan Iran sebagai satu negara berdaulat yang juga punya historis yang sebagai bangsa yang besar begitu, dia akan pasti bertahan dengan dignity-nya sebagai negara berdaulat begitu. Baik. Saya ingin bahas sedikit sesuatu yang mungkin jawabannya memang sudah diketahui banyak orang, tetapi bolehlah kita bahas sedikit, Prof. Alex. Ini kan yang berunding kan hanya Iran dan Amerika Serikat. Kemudian jadi pertanyaan, seberapa solid sebenarnya Amerika Serikat dan Israel hari ini di bawah tekanan dunia yang kemudian sangat tidak nyaman dengan perang ini? Iya, sangat bergantung bagaimana posisi Amerika Serikat itu mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan daripada Israel, ya kan? Nah, apa yang Israel inginkan untuk dicapai di dalam perundingan besok ini itu sangat menentukan apakah nanti Israel bisa diajak untuk berkomitmen menjaga kalau perundingan itu menghasilkan satu solusi damai atau solusi melalui diplomasi. Tapi kalau keinginan Israel ini tidak dipenuhi, maka dia akan tetap berpotensi untuk mengganggu ya dengan cara dia sendiri, karena dia sampai saat ini pun belum tercapai tujuannya ya. Jujur yang dia inginkan itu supaya nuklir itu nggak ada, karena itu ancaman eksistensial bagi dia ya. Selama nuklir Iran itu belum ada kejelasannya, selama itu juga Israel akan tetap ya menunjukkan bahwa dia tidak menerima kondisi seperti itu, dan dia akan tetap mengganggu supaya itu tetap konflik gitu ya, tetap perang sampai ada penyelesaian yang memuaskan dan memberikan suatu jaminan bahwa eksistensi dia itu aman begitu. Oke, baik, Prof. Koni, kalau dari analisa Anda seberapa solid Amerika Serikat dan Israel di bawah tekanan dunia?
Wah, saya kira akan berat ya, karena kalau di bawah aturan dunia kita bisa lihat sendiri bahwa sekarang ini akhirnya kita bisa melihat ini bukan perang tentang wilayah lagi, tapi perang tentang aturan dunia yang harus dipertahankan. Sekali lagi Hormuz itu bukan cuma minyak, dia juga ada ada kabel data bawah laut, ada ekonomi, ada segala macam hal yang menurut saya kekuasaan dalam satu titik, kita sebutnya begitulah. Sehingga ya kalau kita lihat di sini, masalahnya adalah kalau menurut saya ya, kalau terus Lebanon itu tidak pernah atau terus ditolak masuk ke dalam pertemuan atau dalam konteks ceasefire, maka ceasefire ini pasti rapuh dan pasti bisa dihentikan anytime gitu. Sehingga akhirnya sekarang dunia ini harus betul-betul yakin, betul-betul bisa mendorong Pakistan atau siapapun pihak terlibat, langsung tidak langsung seperti Rusia dan Cina, untuk bagaimana menyertakan Lebanon ke dalam sana. Karena saya yakin betul selama Lebanon tidak dilibatkan, maka setiap saat juga Lebanon itu akan masuk sebagai pintu krisis baru. Buktinya kan begitu kan, terjadi beberapa jam dolar turun menjadi barrel minyak per 100 dolar per barrel ya, tiba-tiba langsung naik begitu signifikan begitu Lebanon. Jadi menurut saya Lebanon itu harus kita sepakati dan kita beri keterangan baik kepada Amerika Serikat maupun kepada Israel. Ini adalah titik temu yang mati gitu. Kalau ini nggak selesai, yang lain nggak akan selesai. Saya kira itu harus didorong oleh Rusia, harus didorong juga oleh Cina. Jangan lupa ada juga penekanan Rusia dan Cina yang menekankan begini. Ini kan ada anggapan seolah-olah Hormuz dikuasai dulu atau dinormalkan dulu, baru mereka mau bicara tentang yang lain-lain. Menurut Rusia dan Cina nggak bisa. Hormuz dibereskan dulu yang lain-lain ini, karena dari situlah Hormuz jadi ditahan. Ada kemudian keluar Dewan Keamanan PBB kemarin veto dari Rusia dan Cina. Karena bagi Rusia dan Cina, kita juga harus jujur kembali lagi ke tahap awal dasar perang ini apa. Dasar perangnya memang cari gara-gara kan Amerika Serikat dan Israel. Jadi jangan sampai ini nggak dilupakan begitu saja, sehingga menurut mereka ceasefire dan berhenti perang sama sekali itu menjadi penting sebelum kita membahas Hormuz ke yang selanjutnya. Oke, Prof. Koni, tadi memang statement Anda ada yang kemudian diperkuat dengan statement dari Korps Garda Revolusi Iran yang mengatakan sedang mempersiapkan respon untuk menyerang balik Israel. Quote-nya seperti ini, setiap serangan terhadap Lebanon adalah serangan terhadap Republik Islam Iran. Jadi memang dianggap menjadi satu kesatuan ya Prof. Koni. Ini kalau Anda membacanya, ini sesuatu yang akan benar-benar dilaksanakan, akan ada serangan balasankah di tengah proses negosiasi ini atau memang tidak akan seburuk itu? Enggak, Iran itu sudah sangat firm dengan posisinya, dan kalau kita lihat dalam konteks dari tanggal 28 Februari sampai sekarang, Iran itu di atas angin kalau menurut saya ya. Dia sudah banyak hal yang menurut saya dia di atas angin, dan dia makin yakin dia itu akan menang. Dan buat dia sekali lagi, tadi saya sudah terangkan betapa strategiknya Lebanon untuk Iran gitu kan, maka dia itu juga selain Hormuz, harga mati kedua adalah Lebanon. Makanya dia akan all out untuk mempertahankan dua hal itu. Isu Hormuz yang mesti clear, dan isu Lebanon yang mesti clear di dalam salah satu poin yang mereka pertaruhkan di dalam pertemuan besok. Jadi itu udah harga mati yang nggak bisa ditawar juga. Di lain sisi seperti tadi saya sudah jelaskan, itu juga harga mati buat si Israel yang merasa Lebanon itu jadi ancaman kan. Nah tapi ya harus ada jalan tengah. Kalau enggak ya ini akan ceasefire-nya akan runtuh, atau akan ada ceasefire yang cuman akan berulang terus seperti sekarang berkelanjutan. Jadi saya rasa di situ kuncinya yang harus diselesaikan PR terbesar. Selain tadi masalah yang disampaikan Profesor Alex, mana mungkin negara sudah mengembangkan nuklir dan lain-lain lalu disuruh pengayaannya dikurangi dan semua kemampuan teknologi dikurangi. Itu banyak hal yang tidak mungkin di dalam faktor 15 permintaan Trump.